Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta Panitia Nasional Bisnis Legal Talk yang kami banggakan, perkenalkanlah kami Niko Noverian dan rekan saya Muhammad Firman yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Menilik Problematika Sengketa Bisnis Digital Kekayaan Intelektual Internasional, Perspektif Hukum Indonesia atas Hukum Internasional. Penguraian presentasi kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama akan menjelaskan pendahuluan, yang kedua adalah konsekuensi hukum, yang ketiga pengaruh ekonomi, dan yang keempat penutup. Tulisan esai kami dilatar belakangi dengan status quo Indonesia terkait regulasi internasional dan nasionalnya yang dapat dikatakan masih belum harmonis. Contoh konkretnya terdapat pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang menentukan bahwa pemegang paten diwajibkan untuk membuat dan memproses produknya di Indonesia. Hal ini bertentangan paham dengan pasal 27 TRIPS Agreement yang menjelaskan bahwa paten harus tersedia dan dapat dinikmati tanpa adanya diskriminasi yang berkaitan dengan penemuannya. Terlebih lagi, regulasi Indonesia masih belum mumpuni akan halnya pengaturan sengketa bisnis digital terkait HKI yang semakin kompleks dan maju, khususnya di bidang penyelesaian sengketa. Misalnya terkait validitas, kepemilikan, dan elemen kontraktual pada HKI, memungkinkan terjadinya perselisihan multi-yurisdiksi yang dapat diselesaikan dalam satu proses tunggal. Di saat yang bersamaan, terdapat 3 faktor utama yang kami temukan yang cukup mengindikasikan diperlukan adanya penanganan lebih lanjut terkait permasalahan regulasi ini. Pertama, perkembangan teknologi informasi di era digital yang semakin mempermudah halayak orang banyak untuk mengakses informasi, tentu memicu kenaikan pelanggaran kekayaan intelektual. Data dari Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian pun menunjukkan bahwa kasus sengketa KI saat ini di era digital naik secara signifikan dan masif. Kedua, masa pandemi. Di masa pandemi yang dimana masyarakat mengalami keterbatasan ekonomi sekaligus pergerakan, para pelaku usaha tertuntut untuk meningkatkan inovasi dan kreativitasnya dalam bidang kekayaan intelektual. Hal ini ditunjukkan pula dengan pernyataan Kementerian Hukum dan HAM bahwa permohonan hak kekayaan intelektual selama masa pandemi merebak drastis dan menjadi sebuah penerimaan negara bukan pajak yang membantu perekonomian negara di tengah pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, kurangnya kepastian hukum di regulasi hak kekayaan intelektual Indonesia. Ketidakharmonisasian regulasi-regulasi HKI di Indonesia mengindikasikan kurangnya kepastian hukum. Padahal kepastian hukum merupakan hal krusial untuk meningkatkan iklim bisnis yang sehat. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi yuridis hukum Indonesia atas pelindungan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sudah terdigitalisasi dan dapat melintasi batas teritorial dan yurisdiksi negara pada masa kini. Indonesia memiliki konsekuensi di mana sebagai negara WTO, TRIPS Agreement diharuskan mengikuti norma dan prinsip yang disepakati dalam agreement dan melaksanakannya secara konkret. Contohnya, Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention and Establishing the World Intellectual Property Organization dalam Kepres nomor 15 tahun 1997 tentang perubahan Kepres nomor 24 tahun 1979 dan WIPO Copyright Treaty dalam Kepres nomor 19 tahun 1997. Next. Selanjutnya, aturan hukum di Indonesia itu terlalu lampau dan perlu diperbaharui. Contohnya dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 yang menjadi harmonisasi hukum kekayaan intelektual belum mengakomodasi ketentuan sengketa bisnis digital secara internasional yang dapat timbul problematika dalam bagaimana kesehatan iklim bisnis digital kekayaan intelektual di Indonesia. Indonesia juga seharusnya mengadopsi maupun meratifikasi dalam satu dasawarsa sekali untuk memperbaharui dan beradaptasi dengan zaman. Indonesia dapat mengadopsi dan atau meratifikasi sebuah instrumen internasional dan regional, khususnya yang mengenai penentuan yurisdiksi penyelesaian sengketa digital HKI yang melintasi batas teritorial. Kami merumuskan terdapat 2 preseden. Yang pertama, Mahkamah Agung Uni Eropa berpendapat berlaku asas teritorialitas tempat di mana peristiwa berbahaya itu terjadi dan dapat memakai istilah targeting dalam penentuan yurisdiksi teritorial. Yang dalam hal ini yang berwenang karena terdakwa berasal di mana proses internet awal diaktifkan. Selanjutnya, Mahkamah Agung Kanada nyatakan pelanggaran hak cipta secara daring dapat tercipta di kedua tempat, yaitu tempat yang mengunggah dan tempat untuk mengunduh.
Next. Aturan regulasi komprehensif dan pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi. Penguraian slide ini yang kami buat dengan penomoran dimaksudkan untuk menunjukkan skema. Skema pertama, sebagaimana terurai sebelumnya di Indonesia masih terdapat ketidakpastian dan ketidakefisiensian atas hukum perlindungan hak kekayaan intelektual. Padahal saat ini bisnis digital yang berkaitan kekayaan intelektual seperti blockchain, NFT, dan kripto sangatlah kompleks. Sehingga sebagaimana termaktub di nomor 2, era digital yang begitu kompleks membutuhkan aturan yang komprehensif. Dan selanjutnya untuk nomor 3, 4, dan 5 ialah dampak setelahnya yang kami gambarkan, yakni dengan hukum yang komprehensif, iklim kemudahan berusaha akan tercipta, kualitas hukum yang lebih baik akan terbentuk, dan akan menarik para investor. Mengingat Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang sedang mengupayakan gencar-gencarnya untuk menarik para investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia, sehingga merupakan pekerjaan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk secepatnya melakukan pembenahan hukum terkait hak kekayaan intelektual untuk menciptakan peningkatan ekonomi. Next. Sekian presentasi dan penjelasan dari esai kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai penutup. Terdapat 3 hal yang kami rumuskan. Yang pertama, sengketa bisnis digital dalam konteks hak intelektual merupakan permasalahan yang belum terakomodasi oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia seharusnya memperbarui aturan hukum berdasarkan instrumen internasional, regional, dan aturan hukum asing. Sehingga, sebagaimana disebutkan sebelumnya, banyak model law yang cocok untuk Indonesia dalam rangka untuk mengakomodasi dan beradaptasi dengan zaman digitalisasi, khususnya dalam konteks sengketa bisnis digital hak kekayaan intelektual. Hal ini berdampak kepada kepastian hukum akan menjadi kepenguatan ekonomi secara mutatis mutandis, serta iklim bisnis yang sehat di Indonesia. Sebagaimana jika dikoneksikan dengan doktrin dari Schnitzer sebelumnya, bahwa hak kekayaan intelektual adalah sebuah produk yang bisa melintasi batas teritorial dan yurisdiksi negara, sebagaimana hukum perdata internasional. Mengingat saat ini produk HKI banyak seperti NFT dan kripto, perlu juga diatur mengenai kepastian hukumnya dalam aturan di Indonesia yang mana belum terakomodasi, khususnya dalam sebuah sengketa bisnis HKI secara digital. Indonesia perlu memperbarui hukumnya dengan mengadopsi aturan hukum asing agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian, semoga hasil dari esai ini dapat bermanfaat dalam pengembangan iklim bisnis digital hak kekayaan intelektual di Indonesia. Baik, dengan dibacakannya penutup, berakhir juga sesi presentasi kami kali ini. Sekian dari kami, sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih, maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Santi Om, Namo Buddhaya.